あ、秘境の。制服、お前ら千鳥だろ。もしそうなら。ありがとくれてありがとう。ケーキ。 Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis sekolah yang lagi merasakan sakit perut. Sedangkan di tempat lain terlihat murid SMA yang merupakan karakter utama bernama Rintaro sedang mengikuti pelajaran. Di mana Rintaro memandang ke arah sekolah elit yang bangunannya bersampingan. Saat pulang sekolah terlihat ada perselisihan yang tak jauh dari stasiun kereta. Di mana kedua pria ini mencoba membuat gaduh dengan sengaja memprovokasi para murid Chidori. Saat itu mereka tanya apakah kenal cowok pirang berbadan tinggi yang telah menghajar adik kelasnya. Mereka pun berpikir mungkin yang dimaksud adalah Rintaro temannya. Saat itulah muncul Rintaro di belakang orang yang tadi mencarinya. Terlihat mereka sangat ketakutan hingga berlari tunggang langgang. Rintaro lalu menasehati temannya agar jangan membuat masalah. Ya jelas temannya bilang, kalau itu karena Rintaro. Temannya pun menenangkan Usame yang tak terima sama perkataan Rintaro. Ketika menuju ke tempat sekolah, Rintaro cerita kalau tadi malam ada pertengkaran sepasang kekasih di dekat rumahnya. Melihat si cowok ditampar, Rintaro mencoba menenangkannya. Namun yang terjadi malah pemuda tersebut ketakutan padanya. Mendengar cerita itu, teman-temannya pun bercandain kalau dia pasti berpikir mau dibunuh Rintaro deh. Saat itu mereka melihat dua gadis dari sekolah Kikyo seperti tak menyukai mereka. Benar saja saat Usame mengambil sapu tangan mereka yang jatuh, mereka malah tak sudi menerimanya. Usame pun tak terlalu menanggapi ucapan mereka sebab ini sudah biasa. Perlu diketahui sekolah Chidori dan Kikyo gedungnya bersebelahan, di mana hanya orang pintar yang bisa masuk ke sekolah Kikyo, tidak seperti SMA Chidori yang kebanyakan anak tolol. Makanya para gadis Kikyo membenci anak Chidori karena dianggap tak selevel. Padahal setelah lulus mereka nggak ada hubungannya lagi sama sekolah. Saat itu Usame mengajak Rintaro ke karaoke sepulang sekolah. Namun ajakan Usame ditolak karena Rintaro lagi ada urusan. Ternyata Rintaro cepat-cepat pulang karena diminta membantu usaha keluarga. Rintaro yang telat datang pun meminta maaf karena sekolah jauh dan hujan juga di tengah jalan. Rintaro bingung kenapa harus dia yang bantuin, padahal wajahnya nyeremin loh. Ibunya pun tak khawatir sebab hanya ada satu pelanggan, terlebih lagi banyak pegawai yang tak masuk kerja. Di sini Rintaro tak pernah cerita sama teman-temannya kalau orang tuanya memiliki usaha kue. Saat itu Rintaro melihat satu pelanggan yang masih berada di toko. Betapa kagetnya pelanggan gadis ini saat Rintaro melihat dirinya. Rintaro pun meminta maaf karena telah mengagetkan dan segera memberikan air minum padanya. Rintaro yang melihat gadis ini yakin kalau dia pasti masih duduk di bangku SMP. Saat Rintaro mau ngajak ngobrol, gadis itu langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rintaro merasa pasti ini semua akibat wajahnya yang menyeramkan. Kemudian Rintaro memberitahu si ibunya kalau satu pelanggannya tadi telah pergi. Ibunya lalu bilang kalau gadis itu bernama Waguri. Dia biasanya datang beberapa kali sebulan. Mendengar hal itu, Rintaro tak mau disalahkan jika Waguri tak akan datang lagi karena ketakutan. Ibunya pun bilang kalau Waguri orangnya tak seperti itu, pasti dia akan kembali lagi. Jika tidak kembali, maka ibunya akan memancing menggunakan kue buatannya. Pada keesokan harinya, saat di kelas, Rintaro masih merasa bersalah sama Waguri kemarin. Usame yang melihat Rintaro seperti punya masalah bertanya ada apa. Namun Rintaro tak mau jujur dan memilih pergi. Hal itu membuat Usame merasa ada tembok di antara mereka. Ketika malam tiba, ibunya menemui Rintaro untuk bilang kalau Waguri ingin menemuinya. Rintaro yang keluar pun kaget karena Waguri tak takut padanya. Waguri malah ingin mentraktir Rintaro kue. Akhirnya mereka duduk dalam satu meja. Di sini Rintaro bingung sebab dia ditraktir di toko kuenya sendiri. Melihat Waguri terus memandang kuenya, Rintaro menyuruh untuk memakannya saja. Karena terus dipaksa, Rintaro akhirnya traktiran tadi malah dimakan Waguri. Setelah itu, Waguri memperkenalkan dirinya. Rintaro pun juga mengenalkan diri. Dari yang pertama kali Rintaro lihat Waguri ini sangat menyukai sama hal yang berbau manis. Ternyata selama ini Waguri sudah beberapa kali melihat Rintaro membantu di toko kue. Rintaro pun terkejut kok dia nggak ketakutan seperti yang orang lain biasa dia temui. Rintaro lalu tanya, terus kenapa kemari Waguri malah kabur? Aku kira takut sama aku. Waguri bilang, saat Rintaro menatapnya hatinya merasa dadik-dak anjay. Mendengar hal itu Rintaro pun jadi tersipu malu. Karena baru pertama kali ini ada orang yang dadik-dak melihat dirinya. Karena hari sudah makin malam, Rintaro akan mengantarkan Waguri sampai di stasiun.
Namun sebelum itu, Waguri ingin membungkus beberapa kue dulu. Ketika di luar, Waguri bilang tak perlu diantar sebab stasiunnya dekat kok. Sebelum pergi, Waguri menjawab kalau dia lari bukan karena takut, sebab Rintaro itu baik. Tak jauh dari tempat mereka berdua, ternyata dua anak berandalan mengintai dari jauh. Setelah Waguri pulang, Rintaro segera masuk ke kamar karena bingung sama perasaannya. Selama kecil, dirinya selalu dianggap nakutin padahal hanya menatap doang. Bahkan ketika mereka tahu keluarganya buka usaha kue, mereka pada bilang nggak cocok. Akibat masa kecilnya dulu, membuat Rintaro merasa kesulitan untuk mendapatkan teman. Saat itu ibunya datang dan bertanya, kenapa kue pesanan Waguri bisa jatuh di jalan? Di tempat lain, Waguri dihadang sama dua anak berandalan yang tadi mengintainya. Dua anak berandalan ini ingin mengajak Waguri untuk senang-senang dulu sebelum pulang. Di sisi lain, Rintaro berusaha mencari keberadaan Waguri karena khawatir dengan keadaannya. Sebab ibunya tadi menemukan kue Waguri tergeletak di jalan saat mau tutup toko. Setelah lama mencari, akhirnya Rintaro berhasil menemukan Waguri. Namun Rintaro tak mendekati mereka dulu, sebab Rintaro mau mendengar percakapan mereka. Di sini mereka tanya, apakah Rintaro pacarnya, sebab dua anak berandalan ini tak percaya. Rintaro pun dijelek-jelekan sama dua anak berandal ini di hadapan Waguri. Bahkan katanya Rintaro itu masuk ke SMA tak populer dan memiliki beberapa anak buah. Rintaro tak menyangkal ucapan mereka, sebab memang benar dia itu nakutin. Namun tidak dengan Waguri yang bilang kalau Rintaro itu baik. Waguri tak menyukai Rintaro dijelekan. Mendengar ucapan Waguri seketika, pandangan Rintaro langsung berubah. Waguri malah memaksa pada berandalan ini untuk ngobrol sama Rintaro biar tahu kebaikannya. Mereka pun jadi kesal, padahal niat mereka hanya untuk memanfaatkan Waguri buat mengganggu Rintaro. Karena tak sesuai rencana, salah satu dari mereka akan memukul Waguri. Dengan cepat Rintaro datang untuk melindungi Waguri. Kedua anak berandalan itu pun kaget. Apalagi saat Rintaro menatap mereka, langsung deh mereka minta maaf dan lari terbirit-birit. Di sini Waguri sangat khawatir, sebab dahi Rintaro mengalami luka karena melindunginya. Rintaro bilang kalau ini bukan karena pukulannya, melainkan kejedot pintu toko. Waguri tahu kalau Rintaro tadi sengaja kena pukul, namun dia tak tahu alasannya. Rintaro bilang ini semua untuk menghukum dirinya karena sudah melibatkan Waguri dalam bahaya. Tak sampai di situ, Rintaro juga meminta maaf sudah membuat Waguri ketakutan. Waguri sama sekali tak paham kenapa semua orang bisa takut pada Rintaro. Sambil memegang pipi Rintaro, Waguri bilang kalau dia baik hati loh. Karena sudah menolongnya, Waguri pun mengucapkan terima kasih pada Rintaro. Seketika Rintaro kembali mengingat akan masa lalunya yang kelam. Bahkan dalam titik ini, Rintaro sudah menyerah akan nasibnya yang ditakuti karena wajahnya. Karena mendapatkan hal yang berbeda dari Waguri membuat Rintaro berharap kembali. Karena khawatir takut kenapa-kenapa lagi, Rintaro mengantar Waguri sampai stasiun. Sebelum Rintaro pamit pulang, Waguri memanggilnya dan bilang kalau dia akan mengajak Rintaro makan kue lagi. Mendengar ucapan Waguri membuat hati Rintaro jadi berkecambuk. Setelah Rintaro pulang, terlihat wajah Waguri tersipu malu karena bisa sedekat ini dengan Rintaro. Pada keesokan harinya, Rintaro berangkat lebih awal. Itu karena semalaman dia tak bisa tidur akibat kepikiran sama perkataan Waguri. Saat melihat ke sekolah Kikyo, Rintaro kaget sebab gorden yang gak pernah terbuka mau dibuka. Betapa terkejutnya Rintaro saat tahu kalau itu Waguri, Rintaro pun langsung menyembunyikan dirinya. Rintaro benar-benar kaget karena dikira Waguri adalah anak SMP. Tahu-taunya dia murid sekolah Kikyo. Apakah buih-buih percintaan mereka akan kandas akibat permusuhan di antara sekolah mereka?